Surat Perintah 11 Maret, Super Semar, dikenal sebagai tunggak peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Bagi sebagian orang, Super Semar masih menjadi kontroversi dan menimbulkan polemik, sebab naskah aslinya tak pernah ditemukan. Dikutip dari Kompas.com, latar belakang Super Semar adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966. Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatar belakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Sejarawan MC Rickloff dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004 atau 2007 menulis, demokrasi terpimpin Soekarno mulai runtuh pada Oktober 1965. Tentara menuding Partai Komunis Indonesia PKI sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal. Pada akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan dukungan dan perlindungan tentara. Ada juga KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya, KABI, KASI, KAWI, KAGI. Semuanya tergabung dalam Front Pancasila. Selain memprotes G30S dan Soekarno yang tak bersikap apa-apa, rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah Soekarno. Demonstrasi para mahasiswa tak terelakkan. Demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara yang didukung tentara. Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Dikutip dari Soekarno di Istana Bogor, 11 Maret 1966 sore. Ketiga jenderal itu adalah Brigjen Amir Mahmud, Panglima Kodam Jaya, Brigjen M. Yusuf, Menteri Perindustrian Dasar, dan Maijen Basuki Rahmat, Menteri Veteran dan Demobilisasi. Indonesia era demokrasi terpimpin adalah sebuah periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang digagas oleh Soekarno. Sistem politik yang merupakan konsep gagasan Soekarno ini secara resmi dikenal pada tanggal 21 Februari 1957, yaitu pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden. Secara praktik resmi, demokrasi terpimpin ini pernah berlangsung di Indonesia dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Periode ini juga dapat disebut dengan istilah Orde Lama. Orde Baru merupakan era pemerintahan yang berada di kepemimpinan Presiden Soeharto. Era tersebut berlangsung selama 32 tahun untuk menggantikan masa pemerintahan Soekarno pada era Orde Lama. Tujuan Orde Baru dibentuk yaitu untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Dilansir dalam buku Berguru kepada Bapak Bangsa 1999 karya Ahmad Fatoni dan kawan-kawan, berikut salah satu contoh peristiwa penting di era Orde Baru, yaitu kerusuhan 1998. Tahun tersebut menjadi momen yang tidak bisa dilupakan. Berawal dari kerusuhan Medan yang menjadi kota pertama mencetuskan api reformasi sehingga mengalami kerusakan dan melumpuhkan kota. Kemudian tragedi Gejayan Yogyakarta di mana secara serentak sejumlah daerah seperti Surakarta, Bandung dan Medan termasuk Jakarta menyuarakan tuntutan reformasi dan penurunan Soeharto sebagai presiden. Kejadian tersebut dilakukan di kampus Trisakti pada 12 Mei 1998 yang mendapatkan perlawanan dari TNI dan Polri sehingga menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Seiring dengan kerusuhan tersebut juga terjadi penjarahan dan pembakaran kios yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Bahkan banyak yang hilang dan tewas dalam kerusuhan Mei 1998 yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.